Oke, Bapak Ibu, saya buka aja untuk tanya jawab. Sebenarnya saya masih ada untuk peran orang tua, tapi karena waktu jadi tidak apa-apa. Mungkin ada yang bertanya juga tentang peran orang tua ya. Silakan untuk pertanyaan bisa dikirim di kolom chat ya. Di kolom Mungkin chat. bisa langsung Kalau dari radio terlebih dahulu kalau ada, Budi Pras. ya. Ini dari radio ya, dari Bandung. Selama aku mengetahui tentang LGBT, media selalu memberitakan banyak, mungkin hampir semua berita pelecehan sesama jenis. Orang Indonesia terlalu berpegang pada media dan terlalu cepat mengambil kesimpulan yang mereka tangkap itu adalah orang LGBT seperti mereka sangat suka melakukan pelecehan seksual kepada sesama jenis. Orang LGBT seperti mereka itu mendukung pedofilia karena orang LGBT terlahir hasrat seksual yang sangat tinggi dan tidak bisa terkendali dan masih ada lagi prasangka buruk tentang mereka. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapinya? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Uh, semua dosa sama saja sebenarnya, ya. Kita juga punya dosa-dosa yang buruk juga ya. Nah, Tuhan benci dosanya, Tuhan membenci perilaku homoseksual tadi, ya. Tetapi Tuhan mengasihi manusianya, Tuhan mengasihi mereka. Makanya kami terbuka melayani mereka, ya. Kalau ada orang yang mau dipulihkan, kita terbuka, kita juga berjejaring tadi dengan komunitas yang lebih besar yang bisa melayani. Jadi kasihi orangnya, tapi kita nggak setuju dengan perilakunya. Ya, saya sering ketemu dengan mereka juga sebenarnya, karena kita ada pelayanan yang berdekatan sekali dengan mereka ya. Ya, saya tetap mengasihi mereka meskipun kadang di depan saya juga perilakunya godang-godain ya, godain temannya kata-kata yang bagaimana. Ya memang kondisinya seperti itu. Ya, tapi kalau kita punya visi, kita didukung sama teman-teman yang lain untuk melayani, pasti Tuhan bisa tolong ya orang-orang itu. Jadi kita tidak benci orangnya, tapi kita benci dosanya ya. Kita nggak setuju dengan dosanya. Apakah tapi tidak semua orang LGBT lalu mereka seperti itu ya perilakunya lalu ada hasrat tinggi pedofili dan ya nggak juga. Tapi kalau di kalangan kita ya buat anak-anak Tuhan kita nggak pakai kata LGBT tadi ya yang disebutkan sama Antonio juga ya. Jadi kita memakai KSJ, ketertarikan sesama jenis atau SSA, same sex attraction. Kenapa dibedakan? Ya supaya karena gini, saya punya dorongan gitu nanti kalau kumpul sama mereka misalnya sama LGBT image-nya negatif ya. Tapi kalau kita bilang KSJ, dia tahu oh di situ ada komunitas yang sedang pengen dipulihkan. Ya, saya juga punya masalah begitu. Saya mau bersama-sama mereka supaya dipulihkan. Oke ya, itu dari Bandung ya. Dari Jerry Tangerang. Apakah gereja mempunyai gerakan untuk mencegah LGBTQ ini supaya tidak semakin berkembang dengan pesat? Karena saya melihat gereja hanya berhenti dalam seminar-seminar saja dengan hal ini, namun tidak ada gerakan untuk meredam LGBTQ ini. Mohon jawabannya. Ya Bapak Ibu, ini salah satu yang kita kerjakan ya, kita memberikan awareness ya. Dan pertahanan pertahanan yang harus dikuatkan apa? Keluarga, ya keluarga. Ya, karena yang diserang jelas adalah tadi ya Gen Z, Gen Alpha itu yang paling diserang ya secara masif. Jadi keluarga yang harus jadi benteng untuk pertahanannya ya. Ada juga media sosial yang menyerukan ini kok ada ya. Jadi kemarin saya juga lihat dari ID apa namanya ID Clare atau apa ya itu juga ada ya. Tapi memang mungkin tidak semua gereja atau apa sudah siap ya karena mungkin masih gamang. Tapi saya yakin ya ke depan kita harus siap menangani hal seperti ini lebih lagi ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain, pertanyaan yang lain. Ada yang tanya di kolom chat. Selamat malam, Pak. Bagaimana cara kita mengenali ciri-ciri seseorang yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis? Oke, kalau buat saya sebenarnya yang melayani ya,
itu kita gampang-gampang aja karena dari simptomnya biasanya ketahuan. Dari simptomnya ya, mungkin agak sedikit apa ya, feminin atau mungkin apa gitu. Kalau yang sudah sering melayani biasanya langsung ketahuan ya. Atau ada yang risih kalau bertemu bertemu dengan teman pria ya, jadi kumpulnya sama teman cewek, ada yang risih ketemu teman cewek maunya teman pria, itu ada juga ya. eh, tapi juga tidak langsung bisa diketahui. Kenapa? Karena seringkali ya mereka menyimpan rapat-rapat atau orang tua juga tidak mengenali sampai ketika mereka sudah jalin hubungan sama orang tahu-tahu ketahuan. Memang tidak mudah ya. Karena itu di gereja lebih baik kita terbuka, bilang terbuka aja ya, bahwa kita ini orang-orang berdosa, kita terbuka untuk teman-teman seperti itu yang rindu dipulihkan ya, boleh hubungi. Nah, hubungi siapa ya? Jadi tidak semua orang bisa langsung open ya di Indonesia ya. Hubungi siapa nih? Itu kita bisa melayani secara pribadi ya. Jadi you welcome, you welcome. Kalau di Jogja ini kita banyak anak muda, jadi ya tentu saja ya itu banyak yang mengalami seperti itu sebenarnya. Makanya kita terbuka dan kita buka pelayanan untuk komunitas buat mereka yang mau bertumbuh, mau berkemenangan. Ya, kita terbuka. Mungkin seperti itu ya Pak Budi. Ada lagi kah? Ya, ini pertanyaan berikutnya, ceramah tentang propaganda LGBTQ. Jadi jenis propaganda LGBTQ yang paling efektif terhadap orang yang normal itu apa, Pak? Jadi supaya ini keluarga-keluarga bisa menjaga anak-anaknya yang paling berpengaruh. Propagandanya. Ya, Yang paling, kalau saya lihat yang paling berpengaruh ya lewat media sosial tadi, di gadget dan media sosial. Karena di situ anak itu bisa pulang sekolah misalkan ya, ketika pulang sekolah yang dicari handphone dan orang tua juga mungkin tidak nggak ngecek ya, dia bisa tiduran scroll 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 scroll, kita tidak pernah tahu yang di scroll apa dan apa namanya media sosial lah yang dipakai untuk propagandanya gitu ya. Jadi mungkin dari TikTok, mungkin jadi kita lihat TikTok aja, kita Bapak Ibu kalau punya TikTok ya, scroll scroll nanti kan ada muncul ya sesuatu yang kita sebenarnya tahu ini nggak benar, tapi kan sekian detik kita lihat ya, scroll lagi sekian detik kita lihat. Nah, kalau itu berjam-jam, besoknya lagi maka itu terjadi ya. Oh, itu nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa. Temennya juga begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Lalu lingkungan juga sepertinya nggak masalah. Setahu saya di kampus-kampus itu hal itu juga sudah ada ya. Pada waktu saya buat bagikan firman Tuhan tentang ini, begitu saya turun dari mimbar, itu satu anak kampus datengin saya. Dia bilang, Pak, di organisasi saya itu bendera LGBT itu harus dipasang. Loh, kenapa? Karena itu HAM katanya. Jadi kalau ada yang mau nurunin pun dibilang, oh kamu kok nggak menghormati. Jadi itu sudah ada juga. Jadi di dalam pertemanan pergaulan ada seperti itu ya. Nah, jadi propaganda efektifnya ya lewat media sosial yang saya tahu ya, itu gencar sekali. pertanyaan berikutnya, Pak. Pak Budi, seperti Kak Hardono alami, masa pencarian dan pergumulan mereka yang KSC adalah di masa anak-anak. Bagaimanakah mengajarkan hal-hal ini ke sekolah minggu? Karena banyak gereja yang tidak aware tentang kegerakan LGBTQ ini. Ya, jadi salah satu hal yang gereja harus lakukan adalah ya meneguhkan identitas mereka di dalam Kristus, baik gender maupun seksualitasnya. Jadi di sekolah minggu ya ini PR ya, saya juga belum tahu bagaimana ya, tetapi ini PR ya. Jadi kalau ada yang pelayanan sekolah minggu atau bertemu anak-anak ya di sekolah mungkin ya, ini tugas kita.
Jadi kita harus meneguhkan betul-betul mereka pria, mereka wanita, ya, bahwa yang ini nggak benar, ya. Jadi kita mesti teguhkan identitas mereka. Dan ini tidak bisa terjadi hanya satu kali, harus berulang-ulang, ya. Propagandanya juga berulang-ulang terekspos ke anak-anak kita. Kita kan nggak bisa membatasi ya, mereka nonton apa aja, ya kita harap mereka dengerin kita, jangan nonton ini, jangan nonton ini. Tapi kan kita juga nggak tahu. Secara berkala orang tua harus cek juga. Nah, itu bisa dilihat dari story-nya. Pada waktu kita buka story-nya, kita tahu ini apa aja yang dilihat. Ya, kita buka mungkin reel-nya, video pendeknya, yang muncul apa. Nah, kalau yang muncul seputar apa seksual ya, seksualitas dan sebagainya, ya kita tahu. Berarti dia carinya yang seperti itu. Nah, kita bisa kasih tahu, nah ini nggak benar ya. Ini bisa merusak kamu. Jadi kita mesti benar-benar dampingi mereka. Gitu ya, Pak Budi ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Selamat malam, Pak. Dalam beberapa kasus LGBT, khususnya gay, ada beberapa orang yang agresif, bahkan sering melakukan pelecehan seksual dengan paksaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi orang seperti ini? Apakah boleh dengan kekerasan, contohnya dipukul atau dengan yang lain, dengan tujuan agar orang itu takut melakukan hal yang seperti itu? Terima kasih. Oke ya. Kalau itu sudah meresahkan, menurut saya nggak tahu ini di lingkungan apa ya. Di lingkungan apa ini ya. Kalau di lingkungan sekolah, menurut saya bisa diurus ya lewat sekolah. Karena sekarang sekolah ada kayak MOU ya. Jadi apa namanya tidak boleh ada tindakan kekerasan, tidak ada boleh bullying dan sebagainya. Kalau di lingkungan pertemanan ya mungkin ya. Kalau pertemanan seandainya itu memang meresahkan ya kita tegur ya. Atau kalau perlu ya tinggalkan komunitas itu, nggak usah di situ. Tapi kalau dipukul atau diapa, saya tidak menganjurkan ya. Itu bukan cara kita ya. Didoakan, dikasih tahu kebenaran, kalau tidak mau ya sudah, tinggalkan saja. Ya kita, kalau kita memang nggak kuat ya menangani orang seperti ini ya. Tapi kita berdoa sih supaya mau dinasehati. Oke gitu ya. Ini ada satu lagi yang dari WhatsApp, Pak. Apa yang harus dilakukan terhadap kaum yang menyimpang tersebut dan bagaimana cara mentreatment setiap mereka di lingkungan sosial yang saat ini terjadi? Gimana ulangi Pak? Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang menyimpang ini dan bagaimana cara treatmentnya? Oke, kalau saya memilih tetap berteman ya. Mereka pasti tahu kita tidak setuju. Kalau kita memang apa namanya konsisten ya, kita tidak setuju dengan tapi kita menerima mereka. Saya juga ada di tengah-tengah teman-teman seperti itu kok. Dan mereka tahu saya tidak setuju dan kadang saya diminta untuk sharing, saya katakan ya bahwa saya tidak setuju dengan begitu, tapi kita tetap bisa berteman ya. Nah, satu titik kita mesti sharing bahwa rencana Tuhan adalah kita dipulihkan. Ya, memang tidak mudah. Kalau dia memahami seperti yang propaganda yang ada, dia sudah memahami bahwa itu adalah dari Tuhan ya, kodrat dari Tuhan, natural itu ada GJ-nya ya, dan aku dilahirkan seperti ini itu nggak mudah. Menurut saya kita tetap beritahukan kebenaran dan bawa dalam doa, karena hanya Roh Kudus yang bisa mempertobatkan dia ya. Jadi tidak usah apa namanya berdebat dan sebagainya. Kita doakan aja, kita tetap kasihi, kita berdoa Roh Kudus sama dia dan terbuka.